Kita kami keluarga besar SMK Negeri 1 Merangin sangat mendukung sekali daripada program-program Basnas Kabupaten Merangin. Yang mana selama ini kami memang agak bingung, Pak. Agak bingung dalam rangka memberikan infak atau sedekah dan zakat itu arahnya itu kemana. Kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Basnas Kabupaten Merangin yang telah sudi kiranya pada hari ini menyimbangi keluarga besar SMK Negeri 1 Merangin. Nah, sekarang alhamdulillah pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 Bapak dan Ibu ya. Nah, sudah ada badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah, situlah tempatnya kita menyalurkan zakat, infak dan sedekah. Nah, sesungguhnya sebagian dari rezeki kita yang kita terima itu kan sudah sampai nisab dan haulnya, itu ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Nah, dalam hal ini pemerintah memfasilitasi melalui Basnas. Silakan Bapak dan Ibu menyampaikan kepada Basnas sehingga kami salurkan secara cerdas, secara tepat sasaran kepada mustahiknya. Ini sebelum dialihkan kepegawaian ke provinsi, seluruh SLTP, SLTA itu sudah kita bentuk unit pengumpul zakat. Saya yakin kalau dicari-cari arsipnya sekarang itu masih ada. Tapi karena waktu itu terputus status kepegawaian guru-guru SMA, SMK menjadi pegawai provinsi, jadi terputus, Pak. Jadi kami waktu itu kehilangan lebih kurang 500 muzaki kita yang pindah ke provinsi. Lebih banyak toke-toke getah, toke sawit, toke kopi, toke kulit manis itu sudah menyalurkan zakat ke Basnas. Kemudian beberapa orang profesional seperti dokter dan segala macam itu sudah banyak yang rutin. Jadi secara hitungan kasar manto, secara ininya orang penduduk Merangin kan hampir 380.000 orang. Mungkin 99% itu beragama Islam. Kalau seandainya 100.000 orang aktif setiap hari nyisihkan penghasilan itu 1.000 rupiah, masukkan ke dalam ini, berarti sebulan kan seorang kan 30.000. Kalau 30.000 dikali 100.000, 1.000 orang itu sudah 3 M sebulan. Nah, ini sudah dilaunching oleh Pak Bupati pada tanggal 1 Muharram 1441 yang kemarin. Ketika di dalam harta kita itu hak orang lain kita makan, mohon maaf Pak, kita makan mengambil harta orang lain tersebut, maka di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban. Ya, satu. Yang kedua, bahwa ketika Allah mengamanahkan harta kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sedang menguji kita. Apakah kita ini menjadi hamba Allah yang selalu mengingat Allah, ataukah kita ini menjadi hamba yang lupa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat-nikmat yang Allah berikan itu hendaklah kita bicarakan dan kita berikan kepada orang yang berhak. Nanti di akhirat juga Allah akan minta pertanggungjawaban terhadap harta kita itu. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang melakukan kebaikan nanti akan melihat kebaikan tersebut. Sebaliknya, orang yang melihat tidak melakukan orang yang melakukan kejelekan, dan orang tersebut nanti akan melihat kejelekan tersebut. Sebenarnya ibu bapak sekalian, ketika kita mengeluarkan infak, sedekah, zakat kita berbuat baik kepada diri kita. Bapak ibu, nih mohon maaf nih saya gaya penceramah sedikit. Baju yang kita pakai ini Pak Bu, ini semuanya dasar yang bergulung-gulung dulu Pak Bu ya. Ini dasar ini sebal, satu bal, sekayu, dua kayu. Kapan baju ini kelihatan cantik ibu-ibu pakai? Kalau rela sebagian daripada kain ini dipotong dan digunting. Digunting untuk kantong, digunting pinggirnya, apalagi banyak gaya-gayanya Bu ya. Ya.
Itu kalau ya motif ya. Tapi kalau ada dari kalangan kita beli dasar baju di toko dengan 1 meternya bisa jadi 1 juta, 2 juta, tapi ketika kita antarkan kepada tukang jahit, kita katakan, Pak, ingat Pak, ini 1 meternya mahal kain ini Pak, jangan dipotong-potong. Kata tukang jahit, ya udah kalau begitu Bapak Ibu, Ibu kayak orang India aja, dililit-lilit aja kainnya dari atas sampai ke bawah, akhirnya pusat nampak cukup. Iya kan? Kayak orang India. Nah, kapan kita kelihatan cantik di depan orang? Kalau kita mengizinkan tukang jahit memotong sebagian dasar yang kita berikan kepada Tuhan. Begitu juga dengan harta kita, Ibu Bapak sekalian. Jangan takut khawatir miskin. Ketika harta kita infakkan, kita sedekahkan, kita zakatkan, Pak. Allah akan melipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Fi kullu sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai daripada apa yang kita serahkan infak, sedekah dan zakat itu akan menjadi 100. Dari 100 akan menjadi 700 kali. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dalam ayat Quran, Allah akan melipat gandakan bagi Allah yang Allah kehendaki. Jadi Pak Bu sekalian, kalau harta yang kita miliki tidak kita infak, sedekah dan zakat, ada cara Allah ingin mengambilkan harta, karena hak itu hak Allah. Mohon maaf Pak Bu, saya bukan mengajar buaya berenang. Kalau harta yang tidak kita infakkan, kita zakatkan, Allah akan ambil dengan cara Allah. Mohon maaf, bisa jadi ada kebakaran, bisa jadi ada kehilangan, bisa jadi terjadi pencopetan. Kenapa Ibu sekalian? Hak Allah tidak kita keluarkan. Maka ini Bapak sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk mari sama-sama kita berinfak, bersedekah dan berzakat. Kenapa melalui Basnas? Ini di brosur ini sudah kita tuliskan Pak. Kenapa ke Basnas? Yang pertama sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, karena dalam sejarah kita itu 9 orang Rasulullah mengangkat amil zakat, dikirimkan oleh Rasulullah SAW dalam rangka apa? Untuk memaksimalkan pengumpulan zakat ini. Yang kedua Pak Bu, kalau Bapak Ibu langsung memberikan zakat, infak, sedekah, ada rasa malu dari sebagian masyarakat kita ngantri di rumah orang kaya Pak. Kalau saya Pak dipanggil orang, besok datang ke rumah ada zakat ke rumah, saya agak malu Pak. Agak malu saya ngantri di situ, hilang air muka saya. Tapi Pak, bagaimana kita bisa menghormati orang tersebut? Kita antarkan ke rumahnya Pak. Nah ini Basnas insya Allah siap untuk bisa mengantarkan infak dan sedekah. Yang terakhir Pak Bu, ya, ada dalam sebuah hadis. Mohon maaf, sebelum hadis, ada dalam sebuah hadis di dalam brosur ada, ketika kita ingin hidup kita menjadi indah, ya, rezeki menjadi berkah, keluarga menjadi sakinah, dan anak-anak menjadi soleh dan soleha, maka hendaklah kita menunaikan zakat, infak dan sedekah. Ada lagi hadis yang menekankan, peliharalah hartamu dengan berzakat. Bu, kita pelihara harta kita yang ada dengan berzakat. Obatilah penyakitmu. Ada yang sakit, hendaklah kita tunaikan infak dan sedekah. Dan jauhkan bencana dari dirimu dengan apa? Dengan melakukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.